Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 11. Materi hari ini, materi PKN-nya masih melanjutkan yang kemarin, masih tentang hak dan kewajiban yang asasi. Hari ini kita akan bahas substansinya atau penjelasannya dilihat dari sila-sila dalam Pancasila. Kalau yang udah dapat buku paketnya, kalian bisa buka di halaman 8 kalau di draft ibu, atau kalian bisa menyesuaikan dengan halaman yang ada di buku paket kalian. Ada di poin B di bab 1. Nah, yang pertama, hak dan kewajiban asasi dalam nilai dasar Pancasila, kita bisa ngelihat dari masing-masing sila yang ada di Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Substansinya apa sih, atau maksudnya atau isinya, contohnya seperti apa? Kalau yang berkaitan dengan sila pertama itu adalah memiliki hak atau kebebasan dalam kita memeluk atau memilih agama yang kita percaya. Nah, yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia atau setiap individu yang tinggal di Indonesia itu memiliki hak dan kewajiban yang sama atau memiliki kedudukan yang sama baik di mata hukum ataupun secara hak dan kewajibannya. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya apa? Adanya persatuan dari masing-masing bangsa, ras, suku yang berbeda-beda di Indonesia. Di sini juga ada pengertian bahwa masing-masing individu atau masyarakat Indonesia harus memiliki rasa rela berkorban untuk negara. Artinya kepentingan negara di atas kepentingan individu di sana. Menghormati, kemudian ada rasa rela berkorban, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Artinya di sini kita tidak diizinkan untuk memilih golongan ataupun kelompok tertentu di atas kepentingan bangsa kita, bangsa Indonesia. Apalagi sesuatu yang istilahnya dianggap sebagai mengancam ideologi, misalkan terorisme ataupun adanya upaya separatis. Kalau kalian masih ingat separatis dulu apa? Yaitu kepentingan untuk memisahkan diri dari negara Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini mencerminkan bahwa dalam kita berbangsa dan bernegara itu adalah konsepnya, itu adalah konsep yang demokratis. Artinya semua rakyat Indonesia atau semua individu yang tinggal di Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan, baik secara demokratis ingin menjadi wakil rakyat, ingin menjadi pemimpin ataupun memberikan suara dalam pemilihan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa di sini mengartikan bahwa hak-hak perorangan atau hak-hak individu ini sangat dilindungi dan diakui oleh pemerintahan Republik Indonesia. Nah, itu adalah makna dari setiap sila Pancasila yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Nah, selain dalam Pancasila, hak dan kewajiban juga diatur dalam undang-undang atau di dalam peraturan. Kalian bisa lihat di halaman 10 itu ada di pasal 28A sampai 28J, kemudian ada di ketetapan MPR, ada juga di peraturan pemerintah, kemudian dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002, kemudian ada keputusan presiden atau kepres, ada poin 1 sampai dengan 3. Kalian bisa tandai di buku kalian masing-masing. Nah, kalau kalian bisa lihat di tabel halaman 14, di situ ada sikap yang harus ditunjukkan ketika berkaitan dengan sila Pancasila. Itu ada poin-poinnya atau penerapan nilai praksis atau nilai yang kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti kita masuk ke kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kasus pelanggaran hak asasi manusia ini bisa terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal itu penyebabnya ada 3 hal atau ada 3 faktor, yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Tadi kan di sila Pancasila dijelaskan ya bahwa ada kepentingan bangsa atau kepentingan negara di atas kepentingan individu. Jadi kalau ada sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, ini bisa menjadi salah satu faktor yang menjadi
penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Kesadaran HAM ini harus dimiliki oleh setiap individu bahwa masing-masing orang atau masing-masing masyarakat itu memiliki kedudukan dan tempat yang sama. Kemudian sikap tidak toleran. Karena di Indonesia sendiri itu beragam sukunya, rasnya, warna kulit, kemudian sukunya, maka rentan untuk terjadi tindakan atau sikap tidak toleran antar satu golongan dengan golongan lain. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu pemicu pelanggaran hak asasi manusia. Misalkan contohnya penyerangan terhadap kelompok agama tertentu, misalkan membakar tempat ibadah ataupun menyerang secara fisik ataupun verbal kayak gitu. Itu menjadi salah satu contohnya dari sikap tidak toleran. Nah, kalau yang eksternal itu ada 3 juga. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegakan hukum. Kalau ini berkaitan dengan peraturannya sama hukumannya biasanya. Hukumannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, kemudian hukumannya diberikan dengan tidak tegas kayak gitu. Penyalahgunaan kekuasaan ini adanya tindakan ketidakadilan berkaitan dengan posisi atau jabatan tertentu. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Ini bisa dikategorikan juga sebagai faktor eksternal atau yang di luar dari individu itu sendiri. Misalkan penyalahgunaan teknologi itu contohnya kita meretas data yang ada di pemerintahan untuk mengambil data perorangan atau data individu untuk disalahgunakan, misalkan untuk penipuan atau untuk melakukan tindakan kejahatan lainnya. Kemudian kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kalau kesenjangan sosial ini kita contohnya ada kelas atas, menengah, ke bawah. Jadi ada sistem status sosial. Di sini bisa memungkinkan terjadinya diskriminasi kelas sosial. Diskriminasi kelas sosial ini contohnya gimana, Bu? Maksudnya yang miskin nanti mendapatkan pelayanan yang kurang baik, sedangkan orang yang memiliki uang atau memiliki standar ekonomi yang lebih tinggi mendapatkan pengaruh atau mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Contohnya seperti itu. Ini materi hari ini, nanti untuk tugasnya kalian bisa cek di Google Classroom. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.